Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين آمين. Ikhwani fillah a'izza, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu, yang mana majelis-majelis seperti ini telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya duduknya kita di majelis seperti ini adalah duduk yang tidak akan pernah kita sesalkan sampai kita nanti di negeri akhirat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan pernah sengsara duduknya mereka. Dan insya Allah duduknya kita di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah a'izza, insyaallah materi kita malam hari ini adalah tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Setidaknya dalam hal ini, dalam qadaya ini, dalam perkara ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang antipati terhadap Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan perkara yang baru. Perpecahan pendapat ini bukan ada di zaman kita aja. Dari dulu sudah ada. Dan memang para ulama terbagi menjadi dua dalam menyikapi Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kelompok pertama yang mereka tidak setuju dengan perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengelompokkan amalan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi amalan yang diharamkan dengan dalil-dalil yang kemudian mereka sebutkan. Dan kelompok yang kedua yang menyatakan bahwasanya Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara hukum adalah boleh dan bahkan hukumnya bisa terkadang berubah, bukan hanya menjadi mubah, bahkan bisa menjadi sunnah atau wajib menurut sebahagian ulama kita. Sehingga dalam hal ini kita terbagi menjadi dua, ada yang pro, ada yang kontra. Sebagaimana tema terakhir kajian Al-Faqir yaitu tentang bid'ah juga sama, ada yang pro dan ada yang kontra. Baik, kita harus dudukkan permasalahan ini dalam perspektif hukum terlebih dahulu. Dalam kajian penetapan hukum, jadi kalau kita duduk di majelis fatwa itu jemaah sekalian, sebelum berbicara tentang halal haram, kita harus mengerti dulu apa yang kita bahas. Yang kita bahas judulnya adalah Maulidun Nabi SAW. Kalau begitu yang perlu kita kaji terlebih dahulu adalah definisi tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau ditanya apa itu maulid? Maulid itu dalam bahasa Arab, dalam kajian epistemologi atau kajian bahasa, diambil dari akar kata walada yalidu wiladatan fahuwa walidun wa dzaka mauludun maulidun. Jadi maulid itu diambil dari kata
diambil dari kata walada. Berubahnya menjadi mudhari'nya yalidu. Walada yalidu wiladatan. Fahuwa walidun mauludun maulidun. Baik. Ini kalau kita belajar shorof pasti selalu ada poin ini, Pak. Jadi dalam menghukumi sesuatu kita harus tahu dulu apa itu dia. Maulid itu diambil dari kata walada. Apa itu walada? Telah lahir. Yalidu adalah kalimat mudhari' atau fi'il mudhari' dari kata walada yang artinya adalah sedang lahir. Wiladatan adalah bentuk masdar dari kata walada yang artinya melahirkan. Walidun adalah isim fa'il dari kata kalimat walada yang artinya yang melahirkan. Mauludun adalah isim maf'ul dari kata walada yang artinya yang dilahirkan. Dalam beberapa tradisi maulidan ini disebutnya mauludan. Ya, mauludan itu ya Pak, diambil dari kata maulud yang dilahirkan. Maulidun adalah isim zaman dan maulidun lagi adalah isim makan, yaitu nama tempat dan nama kelahiran. Kalau begitu kata maulid, ya, maulid itu dari tasrifan ini, dua ini. Maulid adalah isim zaman atau tempat dan tempat dan waktu kelahiran. Nah, ini maulid. Jadi maulid itu dalam kajian bahasa Arab dia adalah tempat dan waktu kelahiran. Setiap kita punya maulidnya. Saya juga punya maulid dan semua manusia punya maulidnya. Samarinda 1 Januari 1996 dan lain sebagainya. Dan ini dinisbahkan kepada baginda Nabi SAW. Sehingga memang dalam perayaan maulid atau buku-buku maulid itu yang banyak ditulis adalah satu tentang tentang tempat kelahiran Nabi SAW, yaitu Mekah saat itu. Makanya kalau kita baca buku-buku maulid itu Pak, awal yang pertama kali dibahas oleh para pengarang maulid itu bagaimanakah keadaan orang Arab sebelum Nabi SAW diutus. Berarti berbicara tentang tempat. Begitu pula tentang waktu kelahiran Nabi SAW. Kalau saya tanya, kapan Nabi lahir? Tahunnya? Tahun gajah. Bulannya? Rabiul Awal. Walaupun ada khilaf ulama mengatakan di bulan Sya'ban. Ada ulama mengatakan di bulan Sya'ban karena bersamaan dengan turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Tapi pendapat yang kuat mayoritas ulama menyatakan di bulan Rabiul Awal. Ini pendapat mayoritas. Tanggalnya, pendapat yang kuat tanggal 7. Pendapat yang paling kuat itu tanggal 7 yang banyak digemari oleh ahli sirah. Tapi ada pun 12 Rabiul Awal itu diperingati sebagai bahasa hari kesatuannya gitu. Karena kan ada ulama berpendapat tanggal 7, 12, 24, 27 dan lain sebagainya. Dan ada penelitian yang saya baca dari karangannya salah seorang peneliti di Mesir itu, di tahun gajah itu kan 1500 tahun yang lalu. Kalau 1400 kan tanggal hijrahnya Nabi ditambah umur Nabi ketika diutus menjadi Rasul. Kurang lebih ya sekitar 1500 tahun yang lalu. 1500 tahun yang lalu itu tidak ada hari Senin bertepatan tanggal 24 karena Nabi lahir di hari Senin. Tidak ada hari Senin
bertepatan dengan tanggal 12 karena Nabi lahir di hari Senin. Sehingga para ulama lebih condong kepada tanggal 7 Rabiul Awal. Tapi ada kuliah itu yang dibahas oleh para ulama kita. Nah, ini yang disebutkan di dalam kitab-kitab Maulid Nabi SAW. Ini dalam kajian bahasa. Namun dalam tradisinya atau secara urfan, kata uruf, ya secara uruf, apa itu Maulid? Maka dikatakan oleh para ulama yang disebut dengan Maulid ini sebagaimana definisi ini dihadirkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebutkan Maulid adalah ijtima'un nas ala qira'ati juz'in min sirati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qira'ati juz'in min sirati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan Maulid dalam tradisi atau yang berkembang dari zaman ke zaman adalah ini: perkumpulan manusia untuk membaca sedikit daripada sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang saat Maulidan itu ya kita berbicara tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa singkatnya kalau sebagian ikhwan lebih kenal dengan istilah kajian sirah. Kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari definisi ini kita sudah bisa ada bayangan kira-kira apa hukumnya merayakan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin tanya kepada jamaah sekalian, bolehkah kita bikin kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawab serempak, boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Kita berbicara, Nabi Muhammad itu dulu kecilnya di Mekah, besarnya seperti ini, di umur sekian mendapatkan gelar As-Sadiqul Amin dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dilahirkanlah Nabi SAW di waktu malam. Nabi Muhammad itu lahir tepat sebelum subuh. Jadi Nabi itu lahir tepat kurang lebih sebelum waktu subuh. Dalam kitab sirah itu disebutkan Nabi itu lahir sebelum fajar menyingsing. Jadi sebelum subuh Nabi SAW lahir. Makanya di dalam kitab Diyaul Lami itu disebutkan wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda. Tepat sebelum waktu subuh itulah Nabi SAW dilahirkan. Dan seterusnya ya, dalam kitab Maulidun Nabi SAW. Pertanyaannya apa hukumnya, Pak? Boleh apa tidak boleh? Kalau yang mengatakan boleh, mana dalilnya? Karena kita berbicara hukum harus pakai dalil. Ustaz nih bingung saya Ustaz. Baik, kita akan sebutkan. Dalam hukum Islam kita kenal ada 4 sumber utama di dalam menetapkan hukum. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Ijma' itu termasuk di dalamnya adalah kaidah-kaidah usul yang disepakati oleh para ulama kita. Setidaknya dalam hal ini ada 2 kaidah yang mengikat terhadap perkara ini. Yang pertama adalah kaidah yang menyatakan al-aslu fil ibadati haram. Al-aslu fi ibadati haram. Fi ibadati haramun. Hatta dalla dalilu yadullu ala ta'mili atau yadullu ala ibahati. Yang pertama adalah asal hukum daripada ibadah itu hukumnya adalah haram sampai datang dalil yang memerintahkannya sehingga ibadah itu diperbolehkan. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, al-aslu fil asya'i ibahah. Al-aslu fi asya'i ibahah. Ibahatun hatta dalla dalilu yadullu ala tahrimi. Asal hukum segala sesuatu adalah boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya.
Kira-kira maulid ini termasuk daripada ibadah atau asya? Yang menyebutkan asya mana dalilnya? Yang menyebutkan ibadah mana dalilnya? Asya itu segala sesuatu. Kalau ibadah maklum ya. Segala sesuatu hukumnya boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Kaidah pertama menyatakan asal hukum daripada ibadah itu pasti haram sampai datang dalil yang kemudian memperbolehkannya. Baik, contohnya seperti ini. Bolehkah kita mengerjakan sholat subuh 4 rakaat? Kenapa tidak boleh? Adakah Nabi melarangnya? Apakah ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang melarang mengerjakan sholat subuh 4 rakaat? Kita cari sampai hari kiamat gak akan ketemu. Sehingga kaidah yang dipakai pasti haram. Kenapa dia tidak boleh 4 rakaat? Karena asal hukum daripada ibadah pasti haram. Gak boleh ditambah-tambah. Tidak boleh dibuat-buat yang baru. Harus ada dalil dulu yang menyatakan boleh, baru boleh dikerjakan. Sebaliknya, apa hukum makan tempe? Atau apa hukum makan rendang? Dari anak rendang ini. Apa hukum makan rendang? Mana dalil bolehnya? Ada nggak Allah menyatakan la ta'kulu rendang? Janganlah kalian makan rendang, kata Allah. Atau di dalam hadis? Nggak ada. Lalu bagaimana dia bisa menjadi boleh? Karena tidak ada dalil yang melarang. Sehingga segala sesuatunya pasti boleh makan tempe, gado-gado. Termasuk perbuatan kita, gotong royong, bekerja dan lain sebagainya. Cucian dan lain sebagainya. Itu masuk dalam perkara asya. Ya, sampai sini jelas nih Pak ya kaidahnya. Jadi untuk ibadah yang kita cari mana perintahnya. Untuk perkara selain ibadah, khususnya ibadah mahdhah. Selain ibadah mahdhah itu ritual. Selain ibadah ritual, maka yang kita tanya adalah mana larangannya. Jelas apa tidak jelas, Pak? Ini dalam usul fikih seperti ini, konsep berpikirnya. Baik, kita kembali kepada perkara maulid. Maulid ini termasuk dalam ibadahkah atau termasuk dalam segala sesuatu? Kalau begitu kita harus rincikan dulu apa yang dimaksud dengan ibadah. Ibadah dalam prinsipnya terbagi menjadi 2. Ibadah mahdhah dengan ibadah ghairah mahdhah. Ada ibadah ritual dan ada ibadah non-ritual. Dan yang dilarang pun di dalam kaidah ini hanyalah ibadah ritual. Apa saja ibadah ritual itu yang termaktub di dalam rukun Islam yang 5. Yang berkaitan tentang sholat, yang berkaitan tentang puasa, yang berkaitan tentang haji dan umrah seterusnya, dan yang berkaitan tentang zakat. Itulah ibadah mahdhah. Karena di antara syarat ibadah mahdhah itu harus ada syarat rukun dan pembatal. Sholat ada syaratnya tidak? Sholat ada syaratnya tidak? Ada rukunnya tidak? Ada pembatalnya? Maka sah dia disebut sebagai ibadah ritual. Puasa ada syaratnya tidak? Ada rukunnya? Ada pembatalnya? Maka sah dia disebut sebagai ibadah ritual. Haji sudah ini tidak usah ditanya, banyak sekali peraturannya. Begitu pula zakat, ada syaratnya, ada rukunnya dan ada pembatal zakat, sehingga dia disebut sebagai ibadah ritual. Istighfar termasuk mahdhah apa baru mahdhah? Ritual apa bukan ritual? Ada syaratnya tidak? Ada rukunnya? Ada pembatalnya? Tidak ada. Sehingga kemudian istighfar itu dia bentuk ibadah tapi non ritual. Sehingga kemudian dia tetap menggunakan kaidah yang di bawah. Mau kita baca 1000, 2000, 20.000 pun tidak terikat dengan kaidah. Tidak harus menunggu mana perintahnya baru kita boleh kerjakan, enggak. Shalawat kepada Nabi Muhammad. Ritual apa bukan ritual?
Hah? Ada syaratnya tidak? Tidak ada. Ada rukunnya? Tidak. Ada pembatalnya? Tidak. Maka dia masuk dalam ibadah bukan ritual. Sehingga mau baca seberapa banyak pun diperbolehkan. Tidak harus menunggu perintahnya. Kita kembali lagi kepada maulid. Maulid masuk dalam yang mana? Apakah maulid ada syaratnya? Tidak ada. Ada rukunnya? Tidak ada. Ada pembatalnya? Tidak ada. Berarti maulid masuk sejenis seperti istighfar, sholawat, tasbih dan teman-temannya. Masuk di dalam perkara al-aslu fil asya'i ibahah. Asal hukum segala sesuatu adalah boleh sampai datang dalil yang melarangnya. Baik, asal hukumnya boleh. Ada enggak dalil melarang berbuat maulid? Ada Ustadz, dalilnya kullu muhdatsatin bid'ah. Yang diminta itu Pak dalam penentuan hukum itu adalah dalil yang sifatnya sharih. Sharih itu apa? Yang sifatnya direct. Nabi secara jelas menyebutkan jangan rayakan maulidku. Baru itu disebut sebagai dalil larangan. Apakah ada dalil itu? Mulai ngantuk ini Pak. Apakah ada dalil itu? Nabi melarang untuk tidak merayakan kelahiran Nabi SAW. Jawabannya adalah tidak ada. Sehingga orang-orang atau mayoritas ulama yang memperbolehkan perayaan maulid, mereka memandangnya dari segi perspektif hukum dan kaidah seperti ini. Maka jadilah asal hukum perayaan maulid itu menjadi boleh. Tapi ada tapinya. Tidak semerta-merta boleh. Karena lagi-lagi diikat dengan kaidah yang mengikat semua perbuatan yang boleh. Al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan aw adaman. Hukum itu dia terikat dengan illah hukumnya, sebab hukumnya. Ada ketiadaan illah, begitu pula akan mempengaruhi ada ketiadaan hukum. Contoh, maulid ini kan statusnya adalah boleh, tapi dalam satu hal dia bisa menjadi haram, bisa menjadi terlarang kalau di dalamnya dilakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Maka menjadilah dia perbuatan yang diharamkan itu seperti menggunakan pisau. Jamaah sekalian, apa hukum menggunakan pisau? Boleh saja, tapi kalau dipakai bunuh orang menjadi terlarang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang melanggar syariat. Illah hukumnya ada sehingga hukumnya ada. Nah, singkatnya dari dua kaidah ini kita sepakat bahwasanya Maulidun Nabi SAW, perayaan Maulid itu bukan termasuk daripada ibadah ritual. Sehingga kemudian asal hukumnya pasti boleh. Dan inilah yang dipegang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Al-Imam As-Suyuti, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan Al-Imam Ibnu Katsir. Bapak-bapak kalau tahu, Imam Ibnu Katsir itu punya karangan kitab maulid. Kitab maulidnya Imam Ibnu Katsir itu kurang lebih setebal ini. Itu untuk kitab maulid termasuk panjang Pak. Kalau dibaca dari awal sampai habis, itu kurang lebih memakan waktu 3-4 jam sekali duduk. Coba nanti cari di Google kitab maulid karangan Imam Ibnu Katsir. Dan Imam Ibnu Katsir ini termasuk salah satu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan itu Masya Allah Pak, kitabnya termasuk salah satu kitab maulid yang terlengkap. Baik. Coba sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya hukum bermaulid itu adalah boleh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak sependapat, silakan. Sebelum kita lanjut kepada perkara selanjutnya, dalil-dalil pendukung untuk mengerjakan atau untuk melakukan perayaan Maulidun Nabi SAW. Ada yang ingin ditanyakan? Atau Ustadz saya keberatan misalkan? Tidak masalah, kita sekarang diskusi ilmiah.
Atau Ustaz ngantuk, Ustaz tidur aja sudah Ustaz saya. Sudah kecapean. Baik, kemudian kita sebutkan dalil-dalil pendukung ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid ini jamaah sekalian adalah wujud kegembiraan dan rasa syukur kita atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian mengambil sebuah dalil tentang bolehnya bermaulid Nabi SAW dari hadis yang diceritakan ketika Nabi SAW pulang dari sebuah peperangan, melihat Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 bulan Asyura, di tanggal 10 Asyura atau bulan 10 bulan Muharram. Maka kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, lima yasumun, kenapa mereka berpuasa di hari ini? Maka sahabat Nabi SAW menjawab daripada pertanyaan Nabi SAW bahwasanya, ya Rasulullah, mereka itu berpuasa karena memperingati hari di mana Nabi mereka bebas dari kejaran Fir'aun. Dalam wujud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram. Maka Nabi mengatakan, "Fanahnu ahaqqu bihim," kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu alasannya, maka kita lebih berhak untuk berpuasa daripada mereka orang-orang Yahudi. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan ta'liq. Kalau orang-orang Yahudi itu diperbolehkan mewujudkan rasa syukur mereka dengan berpuasa di bulan Muharram di tanggal 10 sebagai wujud rasa syukur mereka atas nikmat berupa Nabi mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin melebihi nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau tidak ada Nabi, maka kita tidak sholat, enggak puasa, enggak ada malam Lailatul Qadar, tidak ada birrul walidain, tidak ada semua kebaikan-kebaikan itu. Maka kemudian semua kebaikan-kebaikan yang sifatnya mendatangkan pahala tadi, boleh kita katakan sumbernya adalah dari wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau diutus menjadi nabi dan rasul, sehingga tidak ada nikmat yang lebih besar daripada diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan, kalau begitu kita lebih boleh lagi untuk mewujudkan ekspresi rasa syukur kita selama tidak melanggar syariat alias bermaksiat. Kemudian juga di dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada kita untuk bergembira tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, atas fadlullah, anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan atas rahmatnya. Siapa fadlullah itu? Siapa anugerah Allah? Maka kemudian Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan fadlullah adalah syariat dinul Islam, atas agama yang dianugerahkan. Wa bi rahmatihi, dan terhadap rahmatnya. Siapa rahmat Allah? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka rahmat Allah yang dimaksud di dalam ayat itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan baca sesuai dengan kaidah tafsir ayat itu. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, atas agama yang dianugerahkan dan atas kedatangan dirimu, yaitu berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika, dengan hal tersebut, falyafrahu, hendaknya kalian bergembira. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bergembira akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu ekspresi kita untuk mewujudkan kegembiraan kita atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah sekalian, setelah saya teliti
mayoritas ulama kontemporer, bahkan oleh ulama-ulama Saudi sekalipun sekarang, bahkan untuk kita dianjurkan melakukan perayaan-perayaan tersebut. Kenapa? Karena banyak manusia sekarang lalai dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jemaah sekalian, kalau kita pergi ke masyarakat awam, mereka lebih kenal Blackpink daripada dengan baginda Nabi. Mereka lebih kenal artis daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga urgent, ada kepentingan bagi kita untuk mengenalkan Nabi kita sendiri kepada umatnya. Karena peringatan itu ada karena ada yang lupa, makanya diingatkan. Itulah yang terjadi awal muasal terjadinya perayaan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi di zamannya Sultan Malik Muzaffar. Sultan Malik Muzaffar ini salah satu keluarganya Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu panglima perang yang terkenal sekali. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu punya keluarga namanya Sultan Malik Muzaffar. Saat itu manusia mulai sibuk dengan dunia sehingga meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jamaah sekalian jangan kita heran, saya pernah dakwah ke daerah pedalaman Arab itu. Ini orang Arab sendiri nih. Daerah pedalaman Arab itu mereka sampai tidak kenal siapa ibu Nabi, siapa bapak Nabi, siapa anak-anak Nabi, berapa jumlah istri Nabi, atau mungkin di antara kita saat ini masih ada yang belum kenal berapa jumlah istri Nabi saat Nabi wafat, berapa jumlah anak Nabi, siapa saja menantu Nabi, dan sejarah-sejarah tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita tanya siapa yang hafal nasabnya Nabi Muhammad sampai Adnan, dari 10 orang mungkin 1. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin seterusnya sampai Adnan. Itu saya aja masih bisa bolak-balik tuh Pak, keputar-kebalik. Nah, sehingga kita punya urgensi untuk mengenalkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat awam kita. Karena peringatan itu datang karena ada yang lupa. Dan Allah perintahkan fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ya, ingatkanlah, buatlah peringatan karena peringatan-peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Nah, dari hadis Nabi, dari ayat Al-Qur'an tadi kita baca, sehingga kemudian inilah argumentasi yang diberikan oleh orang-orang atau ulama-ulama yang memperbolehkan perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jamaah sekalian, pada akhirnya perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah perkara khilafiyah ijtihadiyah yang mu'tabar, yang boleh antara satu dengan kita berbeda. Kita tidak mesti sama dalam menyikapi perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang berpegang teguh bahwasanya Maulid itu tidak perlu dirayakan, silakan. Tapi satu, jaga hati saudara kita yang merayakan Maulid. Begitu pula kita yang maulidan, jangan sampai menuduh saudara kita yang tidak mau Maulid itu tidak cinta kepada Nabi. Mungkin ekspresi cinta mereka berbeda, tidak mesti harus sama. Karena pada akhirnya baik yang merayakan maupun yang tidak merayakan Maulid, kedua-duanya berdalil cinta. Yang tidak ingin merayakan Maulid juga berdalil cinta, yang ingin bermaulid juga berdalil cinta. Bukankah ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ini yang diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita melakukan sesuatu pertimbangannya adalah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan di antara kalian, kata Nabi, sampai aku dijadikan sebagai manusia yang paling dicintai, melebihi ayahnya, melebihi orang tuanya, melebihi anak-anaknya, melebihi hartanya, dan melebihi manusia pada umumnya. Sehingga manakala kita berbuat sesuatu dengan dalil cinta, sah-sah saja jemaah sekalian, selama kemudian ini dalam perkara yang memang kita boleh berbeda.
Yang terkadang repot itu jamaah sekalian, kalau ada orang-orang yang tidak siap berbeda dengan kita. Perbedaan itu dianggap sebuah kejelekan. Enggak mesti. Terkadang perbedaan itu menjadi sebuah rahmat. Bukankah sahabat dahulu berbeda? Sahabat Nabi Pak berbeda dalam penetapan hukum fikih. Ketika Nabi perintahkan ada satu rombongan ingin melakukan safar, kata Nabi, jangan sholat kecuali sampai di tujuan. Sebagian sahabat menafsirkan perkataan Nabi tadi, maksudnya Nabi itu memerintahkan kita tetap sholat, tapi jangan sampai meninggalkan sholat ketika sudah sampai di tempat tujuan. Sebagian lagi enggak, tetap memakai dengan dalil nas secara tekstualnya, sehingga kemudian mereka ada yang sholat sampai di tempat tujuan. Sampailah berita ini kepada baginda Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan kilahuma ala shawab, keduanya berada di atas kebenaran. Berarti perbedaan itu terkadang tidak melulu soal salah dan benar. Terkadang perbedaan itu juga bermakna mana yang lebih utama. Itu ya Pak sekalian. Dan ini bukan perkara yang baru. Dari dulu ulama kita berbeda tentang perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terserah kita mau pilih yang mana pendapatnya. Lagi pula apa yang mau kita ributkan dari perayaan Maulid? Isinya apa jemaah sekalian? Yang pernah hadir Maulid tahu betul itu isinya. Pertama baca Quran, setelah itu sambutan, kemudian ceramah, setelah itu doa. Mana dari 4 perkara ini yang termasuk dalam perbuatan tercela? Baca Qurannya perbuatan yang diperintahkan. Sambutannya apalagi ada hubungannya dengan ulil amri, perkara yang diperintahkan untuk kita mentaatinya. Ceramah agama, mendengarkan nasihat, sesuatu yang diperintahkan. Berdoa juga sesuatu yang diperintahkan. Sehingga dari semua isi Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi Ustadz, ada orang yang begini dan begitu, ada yang joget-joget dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengeneralisasi. Kita harus kembali kepada hukum asal. Hukumnya asalnya boleh. Kalau ada dalam satu majelis kemudian isinya melanggar syariat, yaitu majelis itu yang haram. Bukan majelis yang lain, gara-gara satu majelis semuanya jadi haram. Tidak seperti itu jemaah sekalian. Nah, dan saya yakin memang perayaan Maulid itu dari dulu memang ada perayaan yang tidak sesuai dengan syariat yang mungkin ulama-ulama yang mengharamkan dari dulu mereka melihat adanya perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh di dalam majelis tersebut sehingga diharamkanlah majelis tersebut. Tapi adapun ajaran-ajaran Maulid yang memang terdidik oleh para ulama, semuanya tidak ada yang melanggar syariat. Selama yang saya ketahui, selama penelitian saya dan selama saya kemudian belajar. Hingga dalam hal ini jamaah sekalian, ini adalah perkara yang boleh kita berbeda pendapat. Saya sampaikan ini supaya apa? Supaya kita itu bisa lebih bijak ketika kita hidup di masyarakat. Kenapa? Selama masih ada pendapat ulama yang memperbolehkan, kita tidak usah terlalu keras terhadap keinginan kita. Karena lagi-lagi tujuan kita adalah ingin menyadarkan kaum muslimin bahwasanya betapa pentingnya mereka untuk dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan kemudian umat Islam sekarang ini merosot, Pak? Karena mereka tidak kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka kenal baginda Nabi, maka insyaallah mereka menjadi orang-orang seperti Umar ibn Abdul Aziz. Mereka akan menjadi orang-orang seperti Harun ar-Rasyid dan beberapa petinggi-petinggi muslimin dahulu, karena dekatnya mereka dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya harap perkara-perkara seperti ini sudah lagi tidak menjadi keributan kita khususnya di tengah-tengah masyarakat. Karena selalu itu jemaah sekalian. Ini dekat bulan Isra Mi'raj. Nanti yang dibahas tentang hukum merayakan Isra Mi'raj.
Itu sudah bukan hal yang harus kita pikirkan. Sekarang umat di dalam keadaan tersesat. Sekarang umat kita diadu domba. Kejadian di Sudan baru-baru saja. Belum lagi saudara-saudara kita di Gaza yang sampai sekarang masih belum mendapatkan keadilannya. Itu jauh lebih penting kita pikirkan daripada hanya sekedar berbicara tentang bid'ah dan tidak bid'ah. Dan kalau kita telisik, pembelajaran seperti ini sudah final, sudah dibahas oleh para ulama kita, sehingga tugas kita hanya satu: legowo, lapang dada, siap berbeda. Karena perbedaan itu tidak mesti harus menjadi sesuatu yang tercela. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup. Masya Allah. Wajah-wajah orang yang diampuni dosanya, insya Allah. Sebab Nabi mengatakan ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar. Harus dihapus dengan bekerja, mencari nafkah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua, insya Allah. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak kita cukupkan biar bisa istirahat full, insya Allah. Sip, sudah. Pesan saya satu saja ya Mas kalian. Kita bangun keislaman kita atas dasar ukhuwah saling cinta. Karena itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Asas manhajnya Nabi Muhammad adalah manhaj cinta, berkasih sayang, saling rahmat, saling toleransi atas antar sesama orang-orang beriman. Kalau sesama orang kafir saja Nabi perintahkan kita untuk bertoleransi, apalagi sesama orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita harus lebih luaskan lagi toleransi kita, lapang dada kita di dalam menerima perbedaan. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini bisa disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.